Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, gimana kabarnya? Ustazah berharap dan berdoa semoga Anda sehat selalu bersama keluarga di rumah dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, soleh-soleha bersama Ustazah Masha. Di video kali ini kita mempelajari materi IPA di kelas 2. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk membahas materinya, kita berdoa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'allimni bis-sholihin. Amin. Oke, soleh-soleha, ya di pekan lalu kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan, ya bagian-bagian tubuh hewan dan juga fungsinya. Nah, untuk pekan ini, ya untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenali bagian-bagian tubuh tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Nah, soleh-soleha, coba lihat di lingkungan sekitar rumahnya Ananda. Ustazah yakin ada beberapa atau berbagai macam tanaman ya, entah itu rumput-rumputan, bunga-bungaannya bunda, atau tanaman mangga, atau mungkin pohon pisang di belakang rumahnya Ananda ya. Nah, semuanya tumbuh-tumbuhan itu ada bagian-bagiannya juga. Nah, apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tersebut dan apa fungsinya? Ya, sama halnya dengan hewan ya. Hewan ada bagian-bagian tubuhnya, misalnya kepala, kemudian ada ekor, ada kaki. Nah, itu semua ada fungsinya. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian pada tubuh tumbuhan dan juga memiliki fungsinya. Nah, ini beberapa contoh tumbuhan yang mungkin ada di sekitar Ananda. Ya, ada cecer bebek, ini biasa dipelihara ya untuk tanaman hias. Kemudian ada pohon pisang, ada bambu, rumput-rumputan, rumput teki itu biasa tumbuh liar di halaman rumah. Dan ada juga tanaman stroberi. Nah, oke, soleh-soleha, apa tujuannya kita mempelajari materi ini? Nah, sebelum kita bahas apa tujuannya, untuk apa kita belajar materi ini, terlebih dahulu kita simak dulu ya Quran surah Kahf ayat 7. Nah, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Ya, Masya Allah ya, soleh-soleha, Allah sudah menciptakan manusia, menciptakan hewan, dan Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan, tanaman yang tentunya Masya Allah indah dipandang mata. Nah, itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, makanya biasanya ada beberapa tumbuhan atau tanaman yang dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, kemudian ini untuk apa kita mempelajari materi ini, soleh-soleha? Yang pertama, supaya Ananda bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, Ananda mampu menjelaskan apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, soleh-soleha, ini satu contoh tanaman. Ya, ini namanya terong ya, tanaman terong. Nah, ini buahnya, ada bunganya juga, dan ada bagian yang lain. Nah, bagian yang pertama adalah akar, ya, berada di dalam tanah ya umumnya. Kemudian ada batang, umumnya berada di atas tanah. Kemudian ada daun, bunga, buah, dan biji. Nah, ini bijinya akan kelihatan ya soleh-soleha jika buahnya dibelah. Maka ini ada bijinya berwarna coklat. Nah, inilah bagian-bagian tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, untuk selanjutnya. Nah, kita bahas tentang akar dulu ya. Apa fungsi dari akar tersebut? Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Jadi, kebanyakan tumbuhan
akarnya berada di dalam tanah. Tetapi ada juga tumbuhan yang akarnya berada di atas tanah. Misalnya pohon beringin. Soleh-soleha pernah lihat pohon beringin? Biasanya akarnya menggantung ya dari batangnya atau dari cabangnya. Nah, apa fungsinya akar? Yang pertama, sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Maksudnya mengokohkan adalah supaya tumbuhannya tidak gampang rubuh atau jatuh. Kemudian, yang kedua, membantu menyerap air dan mineral. Menyerap itu maksudnya mengambil air dari dalam tanah. Untuk apa airnya? Ya untuk tumbuhannya ini. Airnya dibutuhkan oleh batang, akarnya juga butuh oleh batang dan juga daunnya butuh air. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, Nanda soleh-soleha tahu ada namanya ubi kayu atau ubi jalar. Nah, ubi tersebut bisa terbentuk ya umbinya karena di situ ada cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan tersebut. Nah, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah batang. Nah, bagian tumbuhan ini biasanya berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar. Jadi air dan mineral yang sudah diserap oleh akar akan disalurkan atau akan diedarkan oleh batang ke bagian tanaman yang lain seperti daun ataupun cabang batang. Dan batang juga berfungsi untuk mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis. Nah, fotosintesisnya itu terjadi di daunnya, terjadi di daun fotosintesis ada hasilnya. Nah, hasilnya itu diedarkan oleh batang ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah daun. Nah, daun sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Merupakan suatu proses yang terjadi pada daun untuk menghasilkan, kalau istilahnya pada tumbuhan itu menghasilkan makanan untuk tumbuhan. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Itulah sebabnya kenapa daun umumnya berwarna hijau. Nah, daun terdiri atas ini ya, tangkai daun dan ada helai daun. Oke, soleh-soleha, bagian yang selanjutnya adalah bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan yang berbiji. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Bunga-bunga itu biasanya berwarna-warni ya. Bunga mawar ada yang warna merah, putih, kuning, orange, bahkan ada yang berwarna hitam. Nah, bunga melati warna putih, bunga anggrek juga berwarna-warni ya. Kemudian bunga matahari berwarna kuning. Nah, jadi bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kenapa? Karena nanti dari bunga akhirnya akan menjadi biji, ya. Nah, bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Berarti di dalam buah itu ada biji. Nah, serta jadi buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk tumbuhan. Nah, buah terdiri atas daging buah dan biji. Yang mana itu daging buah? Nah, biasanya kalau misalnya makan mangga, kupas mangganya, kupas kulitnya, kemudian yang dimakan itu yang warna kuning atau warna orange, itulah buahnya, daging buahnya. Nah, yang ada di dalamnya itu adalah bijinya. Nah, ini tentang fungsi buah. Nah, selanjutnya, bagian yang terakhir pada tumbuhan adalah biji. Nah, tumbuhan atau tanaman juga memiliki biji. Nah, biji biasanya contohnya pada apel ya, biji biasanya umumnya berada di dalam buah. Nah, biji dapat dilihat kalau buahnya
dibelah. Ya, kayak apel atau semangka atau kacang-kacangan ya. Nah, biji akan keluar tunas dari biji ya, akan keluar tunas jika ditanam di dalam tanah. Dan tunas akan tumbuh menjadi besar dan akan menjadi tumbuhan yang baru. Ya, oke, saleh-saleha. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ustazah berharap Ananda memahami dengan baik, insya Allah. Amin. Terima kasih sudah menyimak videonya Ustazah, video pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.